dibahas dan diterbitkan TR, Pak. Jangan sampai kita ini mengatakan yang nggak ingin mengaku. Kita cuma ingin menyuarakan kebenaran, Pak. Kita terima. Kita cuma ingin menyuarakan kebenaran. Ribuan korban, Pak. Masuk ruangan. Jangan expose, Pak. Ya udah, cukup. Perempuan ini berteriak histeris saat Kapolri sedang rapat dengan anggota DPR. Kapolri sempat berhenti bicara karena teriakannya sempat terdengar hingga ruang rapat. Perempuan ini mengaku korban investasi bodong. Tak tanggung-tanggung, Asrena Jenderal Bintang 2 Polri berusaha menenangkannya. Ia bersedia ikut imbauan karena Kapolri meminta Kabareskrim dan Kadif Propam menemuinya usai rapat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Selasa kemarin bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung. Anas divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung Selasa 11 April kemarin. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni. Bebasnya Anas Urbaningrum disambut ratusan simpatisan yang memadati kawasan Lapas Sukamiskin Kota Bandung sejak Selasa pagi. Mereka datang untuk menyambut Anas usai mendekam di penjara selama 8 tahun. Beragam atribut seperti bendera organisasi dan ikat kepala warnai penyebutan Anas Urbaningrum. Anas divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Anas Urbaningrum tidak pernah hilang dari panggung politik. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 silam saat karir politiknya kala itu tengah berada di puncak. Terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Usai berbagai rangkaian sidang, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis selama 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Hakim Ketua Haswandi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang tahun 2013. Anas tengah berada di puncak karir politik ketika tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang 2013 silam. Dan ditahan pada 2014, tak lama dia pun hengkang dari Partai Demokrat. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keterlibatan Anas dalam kasus ini pertama kali diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, yang juga tersandung kasus yang sama. Tak terima atas vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kendati dijatuhi hukuman yang lebih ringan, Anas masih tak puas. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 5 tahun berselang, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Anas. Pada September 2020, Majelis Hakim PK menyunat hukuman Anas 6 tahun. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang drastis menjadi 8 tahun penjara. Anas Urbaningrum hirup udara bebas dan keluar dari lapas usai selesai jalani hukuman. Saat keluar, Anas Urbaningrum sempat menyapa dan menyampaikan pidato pertamanya usai bebas. Berikut cuplikan dialog bersama Abraham Silaban. Saya bersama dengan Mas Anas. Mas Anas sudah menghirup udara bebas setelah menjalani masa tahanannya di Lapas Sukamiskin. Dan nampaknya sah-sah saja apabila Mas Anas duduk bersama saya, lesehan seperti ini. Santai, nampaknya ini menunjukkan suasana batin dari Mas Anas yang sudah plong lega gitu ya Mas? Kurang plong karena ini masih pakai jin, lebih plong kalau pakai sarung. Pakai sarung Mas? Lebih biasa seperti di rumah ya Mas ya? Betul, kayak di rumah lebih santai pakai sarung. Ya, tapi ya ini lebih santai, udaranya lebih segar daripada udara di dalam pesantren kehidupan di Sukamiskin.
Dapat pelajaran apa aja, Mas? Pelajarannya terlalu banyak, nanti saya tuliskan. Tetapi yang pasti adalah bahwa ketika Anda mendapatkan masalah, anggaplah masalah itu sebagai tantangan. Dan ketika tantangan itu Anda bisa taklukkan, maka Anda tetap bisa merawat dan memelihara harapan. Anda bisa hidup dengan harapan. Tanpa ada harapan, ya Anda tidak bedanya dengan mayat hidup. Jadi memelihara harapan itu sesuatu yang penting dalam situasi apapun, situasi sesulit apapun. Dan alhamdulillah saya dari kecil, maksudnya kecil ketika mahasiswa, dididik dalam suasana aktivis kan. Ya. Jadi suasana aktivis itu artinya biasa di tanda petik di tempat yang agak panas, agak kumuh, tidak ber-AC, tidak nyaman. Jadi ya tantangan seperti itu meskipun tidak mengenakkan tetapi bukan sesuatu yang mematikan. Silaturahmi itu tetap dijalankan, dan tadi saya diskusi dengan Mas Rosid dari HMI, kawan-kawan ini banyak yang hadir juga, ada HMI, KASMI, dan ada dari PKN dan lain sebagainya, ada banyak sahabat Mas Anas. Ini pernah nyangka sampai sebanyak ini Mas yang datang Mas? Ya, kalau tidak Ramadan saya khawatir agak lebih banyak, tapi ya saya bersyukurlah hari ini adik-adik saya masih ingat saya, masih nyambut, dan saya merasa ikatan batin dengan berbagai generasi di kalangan aktivis itu masih nyambung. Alhamdulillah. Itu adik-adik dari berbagai latar belakang Bandung biasanya mampir sekedar untuk ngobrol-ngobrol. Saya pernah tanya, kenapa mampir sini ngobrol situasi di luar? Ya bosen ngobrol dengan yang di luar, jangan-jangan ngobrol yang di dalam agak beda, katanya begitu. Ya variasi maksudnya. Maksudnya begitu. Mas Anas, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, sejarah kami akan ada rekan kami Anissa Rizkia yang akan mengajak kita menikmati kuliner berbuka puasa di warung sop dan sate Pak Bayu di Yogyakarta. Usai jeda.